Naga Runting ini kan sebetulnya lahir dari, proyek perubahan kami ya. Ada proyek perubahan kami di Laktim 3 kemarin Oh, PKA ya, itu ya? PKA ya. Kemudian saya cari-cari, apa ini yang sifatnya sederhana tetapi bisa menyentuh kepada seluruh masyarakat gitu. Nah, kami tertarik, bagus kalau ada di masyarakat itu, di setiap rumah tangga ada kolamnya walaupun kecil gitu. Iya. Nah, kami kemudian tertarik lagi bagaimana ya, oh setiap rumah ada kolamnya, setiap keluarga ada Iya, kolamnya. iya, betul. Ini bagus ini kalau Naga Runting nih, Oh, ya kan begitu gitu ya? ya. Kolamnya keluarga untuk penurunan stunting. Dan Nah, ternyata kami di warga Jawa, orang Jawa itu Naga Runting sudah bukan hal yang umum. iya, iya, Ya, bukan rahasia. Naga nah, Runting adalah kerisnya Prabu Siliwangi, Mas, betul, betul, begitu. betul. Jadi Iya. itulah yang keris yang dijadikan oleh Prabu Siliwangi untuk menjadi pegangan dia. Nah, Ah. begitu. Ya, makanya ketika ada Ya. tawaran bagaimana kalau Naga Runting ini diundang, Mhm. saya jadi keingat ya, ini Iya. kayak nama film Iya, kolosal iya, yang iya. mengarah kepada keris begitu Iya, ya, betul, keris Naga betul, Runting betul, gitu. betul. Akhirnya begitu Oh, betul gitu ya Mas. ceritanya. Kalau kolam terpal itu misal ukuran 2 meter kali 1 meter, tinggi 1 meter, itu bisa berkisar antara 350 sampai 400. Oh, murah ya Mas? Iya, iya kan? Itu pun sudah lengkap, tinggal ngisi air saja, Mas. Dan setiap orang insya Allah bisa melakukan itu. Kan begitu, Iya, yang penting betul. ada niatnya untuk Betul, berbudidaya, betul. ada niatnya untuk memberikan protein ikan di keluarganya, Iya, seperti itu. Selamat bergabung di obrolan hangat para pandita. Persembahan Bulukumba TV. Di sini, kita percaya inspirasi tidak punya batas, karena pelajaran bisa datang dari mana saja. Dari kisah kecil, perjalanan panjang, bahkan dari obrolan sederhana. Banyak yang merasa hebat namun enggan berbagi, tapi tamu kita kali ini berbeda. Ia hadir untuk menyalakan semangat lewat cerita nyata yang penuh makna. Mari kita sambut bersama. Stunting bukan sekedar persoalan tinggi badan anak, tetapi masa depan generasi. Di tengah tantangan gizi dan ekonomi keluarga, Kabupaten Bulukumba telah menghadirkan sebuah inovasi sederhana, namun berdampak besar. Naga Runting, kolamnya keluarga untuk penurunan stunting. Program ini mengubah pekarangan rumah menjadi sumber protein, penghasilan, dan harapan. Dengan kolam ikan air tawar, setiap keluarga didorong menjadi produsen gizi bagi anak-anaknya sendiri. Di episode podcast kali ini, kita akan mengupas langsung bagaimana Naga Runting lahir, dijalankan, dan memberi dampak nyata bagi kesehatan, ketahanan pangan, dan ekonomi keluarga. Bersama inovator di balik Naga Runting, Bapak Dani Sutanto, yang juga Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, kita akan belajar bagaimana solusi besar bisa dimulai dari kolam kecil di rumah. Dan beliau sudah hadir di studio. Saya langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat saja, Mas. Gitu. Mungkin sibuk tapi saya harus undang ke sini. Terpaksa ke sini, Pak ya. Iya. Lebih enaknya kalau panggil Mas Dani saja. Oh, Mas Dani saya. Iya, Iya. betul. Kalau di kantor biasa dipanggil Mas Kabit. Oh, begitu. Gitu. Iya. Gitu. Ya, jadi guys, kita akan diskusi soal Naga Runting, kolamnya keluarga untuk penurunan stunting oleh Mas Dani. Beliau katanya lebih senang dipanggil dengan Mas Dani Nah, atau iya. Mas Kabit. Iya, betul. Iya, di Dinas Perikanan sudah berapa lama, Mas? Saya sebetulnya terlahir memang dari Dinas Perikanan. Hmm. Ya kan, mulai tahun 99 itu sudah terangkat di Dinas Perikanan. Hmm. Kemudian tahun 2008 keluar dari perikanan. Mengembara istilahnya seperti itu. Oh, sempat keluar, Mas ya? Iya, 9 OPD saya datangi di situ. Ya. Akhirnya di tahun 2022 oleh Pak Bupati Haji Andi Muhtar Ali Yusuf, Iya, saya iya. dikembalikan sesuai dengan bidang saya di
perikanan begitu. Berarti basicnya memang perikanan. Perikanan memang saya dulu saya dari konsultan perikanan di Jakarta gitu. Berarti memang suhunya kalau begitu. Oh, bukan. Terlalu jauh kalau dibilang suhu. Tadi ada informasi kalau Mas Dani ada monitoring dan evaluasi dari Bapperida, Mas ya? Betul. Nah, itu bisa digambarkan seperti apa itu? Iya, tadi kami ke Bapperida, ketemu dengan teman-teman di Bapperida, diskusi sedikit tentang naga runting. Ya, saya jelaskan tentang naga runting sedikit, saya sambil bawakan video dengan majalah yang pernah kami bikin untuk episode naga runting. Kemudian oleh teman-teman Bapperida ternyata tertarik dia, ingin melihat langsung di lapangan sih bagaimana sih. Ya? Iya, penasaran. Jadi kami ajak di 3 titik tadi. Yang pertama di SKB, karena di SKB ada juga budidaya nila di sana yang sekarang alhamdulillah dikembangkan di sana. Kemudian kita ajak juga di pemuda milenial, ya ada di lokasinya di belakang lapas. Nah, di pemuda milenial ini sistemnya di sana adalah integrated farming system. Jadi di satu lokasi itu ada berbagai macam kegiatan gitu. Ada pertaniannya, ada peternakannya, ada hortinya, ada perikanannya. Tapi di situ diisi oleh anak-anak muda ya gitu. Jadi tapi ditahan dulu, ya, Mas. Betul. Kita masuk dulu. Apa sih naga runting itu, Mas? Oh, gitu. Agak unik ini nama, Mas. Ya. Kalau saya ini bayangkan ini ibarat nama judul film kolosal begitu ya. Iya, betul ya. Chris naga runting. Iya, betul itu, Mas. Jadi saya memang tertarik dengan naga runting ini kan sebetulnya lahir dari proyek perubahan kami ya. Ada proyek perubahan kami di Laktim 3 kemarin. PKA itu ya. PKA ya. Kemudian saya cari-cari apa ini yang sifatnya sederhana tetapi bisa menyentuh kepada seluruh masyarakat gitu. Nah, kami tertarik, bagus kalau ada di masyarakat itu di setiap rumah tangga ada kolamnya walaupun kecil gitu. Nah, kami kemudian tertarik lagi bagaimana ya? Oh, setiap rumah ada kolamnya, setiap keluarga ada kolamnya. Betul. Nah, kami juga mau membantu program pemerintah dalam upaya penurunan stunting, Mas, gitu kan? Nah, jadi dengan adanya kolam di keluarga itu kebutuhan protein hewaninya khususnya ikan tercukupi, akhirnya insya Allah penurunan stunting akan terjadi di daerah itu. Kita kompilasi, kita cari-cari judulnya bagus ini kalau naga runting nih, kan gitu ya. Kolamnya keluarga untuk penurunan stunting. Dan ternyata kami di orang Jawa itu naga runting sudah bukan hal yang umum. Ya, bukan rahasia. Naga runting adalah kerisnya Prabu Siliwangi, begitu. Jadi itulah yang keris yang dijadikan oleh Prabu Siliwangi untuk menjadi pegangan dia. Nah, begitu. Ya, makanya ketika ada tawaran bagaimana kalau naga runting ini diundang, saya jadi keingat ya ini kayak nama film kolosal yang mengarah kepada keris begitu ya. Betul. Naga runting gitu. Ya, begitu ceritanya. Ya, jadi naga runting ini lahir dari sebuah kegelisahan, Mas. Betul. Bagaimana menurunkan angka stunting dengan keterpenuhan kebutuhan gizi protein hewani khususnya ikan gitu. Nah, dari situ kemudian dikembangkan atau gimana, ya. Mas? Jadi kami itu waktu berkolaborasi dengan pemerintah desa Pangaluang. Pak desanya saya ajak diskusi bagaimana kita lakukan seperti ini. Akhirnya alhamdulillah aparat desa di Pangaluang tertarik dengan itu. Diberikan bantuan kepada warganya itu waktu kolam. Kolam dibagikan kepada masyarakatnya. Termasuk dengan bibitnya. Disitulah kami melakukan pembinaan, kolaborasi dengan desa untuk melakukan mengenalkan budidaya perikanan di tingkat masyarakat dengan pola yang sangat sederhana. Kan begitu. Jadi kita tingkatkan dulu minat masyarakat untuk berbudidaya ikan. Kan seperti itu melalui itu tadi bantuan program kolam untuk masyarakat itu. Nah, memang walaupun pada hakikatnya di Pangaluang itu angka stuntingnya bagus ya. Tetapi melalui Pangaluang inilah nanti berkembang. Ya, betul. Dan alhamdulillah banyak desa-desa yang mencontoh dalam pola ketahanan pangan yang ada di program alokasi dana desanya. Ada beberapa desa yang dia mengalokasikan dananya untuk membantu masyarakatnya dengan pengadaan kolam itu. Alhamdulillahnya
masyarakat tertarik. Oke, kita nanti bantu bagaimana masyarakat untuk bisa mencintai berbudidaya ikan. Nah, tentu saja nanti diharapkan dengan adanya budidaya yang dilakukan oleh masyarakat di setiap keluarga, mereka bisa memanfaatkan hasil budidayanya paling tidak untuk kebutuhan protein hewaninya untuk di rumah masing-masing. Konsumsi kan untuk begitu. keluarga. Konsumsi untuk keluarga gitu, Mas. Ya, tadi disampaikan bahwa ada bantuan kolam dan bibitnya. Iya, Mas, betul. itu dalam bentuk apa bantuan kolamnya? Dalam bentuk bantuan kolam. Kolamnya ukuran 1 Yang terpal itu ya? Iya, model terpal. Oh, jadi ini nanti naga runting ini bukan kolam yang digali begitu, Mas. Iya, banyak polanya, Mas. Oh, Jadi begitu. banyak polanya. Apakah dia kolamnya dia model gali, kemudian dia pakai terpal, kemudian pakai beton. Silahkan, ya kan gitu. Memanfaatkan seperti tadi Masnya bilang bahwa kita memanfaatkan pekarangan tidak hanya untuk tanaman bunga-bunga saja, Ya, betul. tetapi ada juga semacam kolam yang kita gunakan untuk budidaya itu, seperti itu. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah desa itu itu adalah berupa kolam terpal, begitu. Ya. Dari sekian model tadi pendekatan, ada terpal, ada galian dan ada tembok. Yang mana sih sebenarnya lebih efektif dan efisien, Mas? Kalau dilihat tergantung dari kondisi keuangannya ya. Gitu. Kalau kolam terpal itu misal ukuran 2 meter kali 1 meter, tinggi 1 meter, itu bisa berkisar antara 350 sampai 400. Oh, murah ya, Mas? Iya kan? Itu pun sudah lengkap, tinggal ngisi air saja, Mas, ya kan? Nah, kalau memang gali paling tidak kita gali, ya kan? Nah, tapi kembali lagi ke kolam tadi yang terpal, itu kan kalau kolam terpal ada batasannya ya. Dia ketebalan A20 namanya, Mas. Itu bisa efektif sampai 3-4 tahun. Oh, begitu. Ya kan? Bisa kita ganti lagi atau kita mungkin sudah sobek dan sebagainya. Kemudian kalau kolam gali, itu paling tidak ya ada biaya galinya, ya kan? Memang dari segi awet lah, ya kan? Tetapi kita lihat juga kalau kolam gali itu tadi ada biaya untuk penggaliannya, ya kan? Seperti itu. Sama dengan kolam beton, ya kan? Kalau kolam beton dia harus bikin beton. Tapi kami sarankan sekarang kolam beton bisa pakai bata ringan. Oh iya, betul. Ya, yang agak murah. Ya, tetapi untuk efektifnya lagi kita bisa lapisi dengan terpal. Ya kan seperti itu. Untuk penahannya dan sebagainya, untuk agar tidak terjadi kebocoran dan sebagainya bisa kasih terpal atau bisa langsung. Yang tadi yang dilihat oleh teman-teman itu langsung. Jadi ada dari batako kemudian kita licin kan sudah jadi kolam. Iya, betul. Ya kan? Nah, di situ hanya nanti pemeliharaannya. Jangan sampai pecah dan sebagainya atau retak, ya kita harus pahami itu kan seperti itu. Jadi yang paling efektif setidaknya pakai terpal ya, Mas? Ya paling enak saya pakai terpal, ya kan. Kita bisa pindah kemana bisa, ya begitu. Misal di pekarangan yang dulunya kosong kan, betul. Kita pakai terpal dulu. Ternyata kita mau bikin kamar, ya kita bisa pindah, kan seperti itu kan. Kalau terpal enaknya begitu. Iya, betul. Dan kalau ada masyarakat yang penasaran, bisa di Bulukumba itu ada ketersediaan bahannya itu, Mas ya? Bisa, nanti kami bantu. Oh ya, Mas ya. Nah, gitu. Ada kita sudah bermitra dengan pembuat terpal ya di Makassar ada. Nanti kalau bisa ada yang ingin, nanti kita bisa share nomornya, bisa hubungi sendiri yang di pembuatan kolam terpal. Itu sesuai dengan ukuran, Mas. Nah, jadi kita mau ukuran 2x1 bisa, ukuran 2x3 bisa gitu kan. Penanganan stunting ini kan punya banyak pendekatan, Mas. Betul, ya. Betul. Tapi kenapa kolam ikan keluarga dipilih sebagai solusi utama dibandingkan dengan intervensi lain begitu? Iya. Begini. Kenapa kita orientasinya ke kolam keluarga ya? Karena itu dia adalah budidaya yang paling ringan, efektif dan mudah. Ya kan? Dan setiap orang insya Allah bisa melakukan itu. Kan begitu. Yang penting ada niatnya untuk berbudidaya, ada niatnya untuk memberikan protein ikan di keluarganya seperti itu. Jadi kalau yang lain mungkin terlalu tidak seringkas dan tidak sesederhana pembuatan kolam itu, gitu. Nah, kalau di Pengaluan itu awalnya dari situ, Mas ya? Iya, awalnya itu dari situ. Tahun berapa, Mas? Saya kalau tidak salah 2023 ya kayaknya itu. Iya, pada waktu kita ikuti PKA itu ya. Gitu, sekitar bulan-bulan Agustus sampai September lah gitu.
Nah, dari situlah kemudian berkembang sampai menyebar ke beberapa desa, Mas desa, ya. iya, dari kemudian berkembang dari Anrang, ya, kemudian dari mana, Rilo Ale itu tale-tale, ya kan, banyak sekarang. Iya, 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 iya. Nah, gitu. Bahkan masyarakat sekarang banyak yang dia bikin, ya, Iya. termasuk alhamdulillah Ibu Ketua DPR kita, ya, Iya, iya, iya. dia sudah bikin 3 kolam yang berada di belakang kantor Samad Rila Ale. Oh, begitu Di ya. kediaman beliau di sana, gitu. Banyak teman-teman keluarga kita yang sekarang sudah bikin, ya, model seperti itu untuk berbudidaya ikan, memanfaatkan pekarangan kolamnya atau pekarangan rumahnya untuk budidaya ikan di kolam seperti itu. Iya. Kembali yang tadi Mas, yang awal diskusi kita, Iya. ada ya evaluasi dan monitoring dan Monitoring, sempat ke beberapa titik tadi, Titik, Mas ya. Bisa disampaikan, Mas? Iya, saya lanjut tadi. Iya. Kita setelah dari SKB kita ke belakang lapas lokasinya, itu di Pemuda Milenial. Di situ adalah kumpulan teman-teman anak-anak muda yang dia bergerak untuk di bidang integrated farming system itu tadi. Yang salah satunya di bidang perikanan budidaya lele, yang tadi mungkin teman-teman sudah posting di medsosnya. Nah, di situ dikelola oleh Pak Andi Wahyu. Dia punya beberapa kolam yang dulunya dia kolam terpal, Mas. Kolam terpal, kemudian dia pakai mungkin sudah lama, akhirnya rusak. Dia sekarang berubah menjadi kolam batu menggunakan batako, ya, untuk membuat kolam-kolamnya itu. Nah, kemudian pada waktu diskusi kita di sana, teman-teman dengan Mbak Prida, dia tertarik karena di samping dia budidaya, dia juga Andi Wahyu juga memproduksi ikan yang sudah jadi. Jadi ada, kalau teman-teman mau makan lele yang tidak usah ribet, sudah disiapkan di sana lele yang sudah diolah, sudah dibersihkan, tinggal goreng. Ada juga lele yang sudah dimarinasi, yang sudah dibumbu, ya begitu. Jadi tinggal goreng, ya begitu. Dan memang kalau kita lihat di sana, teman-teman saya tertariknya apa? Semangat mereka untuk berbudidaya cukup tinggi. Pagi-pagi dia harus cari pakan, ya kan, dia pakai pakan cari usus, ya. Pakan untuk pakan buatannya dia pakai usus. Nah, kemudian dia olah ke sedemikian rupa untuk pakannya ikan lelenya. Bahkan tadi saya pas ke sana ada yang beli ikan 10 kilo kalau tidak salah, itu ada yang pembeli ikan lelenya di sana, seperti itu. Nah, kemudian setelah dari sana kita menuju ke Kodim. Di belakang Kodim itu ada kolam. Ya, memang di sana juga digunakan untuk budidaya ikan nila dengan ikan lele, seperti itu. Itu yang di belakang lapas itu bidangnya lapas, Mas ya? Enggak, dia hanya lokasinya di belakang lapas, tetapi lokasi yang digunakan adalah milik pemerintah. Ya, dulunya semak belukar oleh teman-teman pemuda milenial, dia bersihkan, kemudian dia rubah menjadi kolam-kolam ikan, menjadi budidaya ternak kambing, budidaya tanaman horti dan sebagainya di situ. Yang ada video yang saya dapat itu bersama dengan Bapak Kalapas itu. Oh iya, itu lain juga itu. Lain juga itu, lain juga. lain juga. Iya, pada kemarin memang kami sering keliling, Mas, ya, ke Kodim seperti tadi, kemudian ke Pak Kalapas, ya kan. Di Pak Kalapas itu dia punya kolam, beliau punya kolam di belakang pencucian mobilnya, ada kolam dulunya kosong, Mas, kosong. Kemudian kami kasih saran ke beliau sebelumnya, Pak Kalapas sebelumnya juga tertarik juga dengan perikanan, dia robah itu menjadi kolam budidaya, begitu. Dan alhamdulillah di lapas sendiri, di sana memang selain budidaya lele, di dalam juga kemarin saya pernah lihat dia memijahkan atau menetaskan ikan koi dulu itu waktu. Seperti itu. Dan kemarin pada waktu saya dengan Pak Kalapas bincang-bincang ringan di pinggir kolam, saya melihat dia pada waktu itu beliau sudah tebar 4.000 lele kan, tidak salah, di kolamnya. Gitu. Dan beliau ceritakan bahwa ada dari warga binaan beliau dengan budidaya ini bahkan dapat salary dari hasil penjualannya itu, gitu, Mas. Nah, ikan yang biasanya dibudidaya itu jenis ikan yang seperti apa, Mas ya? Selain lele tadi, apa lagi? Ya, sebetulnya kita punya banyak jenis untuk budidaya ikan air tawar, ya. Bisa lele, bisa nila, kemudian bahkan sekarang banyak berkembang juga beberapa di wilayah kita, itu adalah lobster air tawar, ya. Kemudian bisa juga ikan gurami, ya, ikan bawal. Kemudian bahkan tadi sempat teman bilang, "Nggak bisa, Mas Dani, kita budidaya belut."
Bilang bisa juga belut. Kan gitu, memanfaatkan belut lah juga bisa kita budidayakan dengan media tong saja, ya kan? Atau kolam biasa juga kita bisa budidaya belut, saya bilang gitu. Bahkan budidaya sidat juga bisa. Apa di sini orang bilang masapi, ya kan? Kalau belut apa lendrong ya. Nah, gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih suka budidaya belut. Karena kalau budidaya masapi terlalu lama, Mas. Gitu. Nah, ada juga dulu pernah sama Mas ingat sekitar tahun 2005 sampai 2007 itu budidaya udang galah, Mas. Ya, budidaya udang galah itu juga bagus, gitu kan. Nah, cuma saya kembalikan kepada masyarakat, ya kan. Kira-kira ikan apa yang menurut keluarga kita diminati, kan begitu. Yang nilai pasarnya juga bagus, kan begitu. Usahanya mudah dilakukan, kayak gitu kan. Kan masing plus minusnya setiap komoditi itu ada, Mas, ya kan begitu. Nah, yang paling banyak sekarang diminati lele. Itu yang paling familiar. Familiar ya. Dengan nila kan begitu. Walaupun mohon maaf itu banyak keluarga kita yang masih masih terbatas yang mengkonsumsi lele. Berbeda dengan kami di Jawa itu kalau pecel lele sudah jadi favorit sekali kita. Lebih suka pecel lele daripada tupak lada daging ya kan begitu. Masyarakat kita lebih di sini lebih suka ke nila. Karena nila pikirnya hampir sama dengan mujair, jabir kan gitu. Nah, itu proses budidayanya berapa lama baru kemudian bisa dipanen, Mas? Nah, untuk proses budidayanya sebetulnya kan tergantung dari pakan yang kita kasih. Tapi untuk range waktu yang biasa kita budidayakan untuk lele dengan nila itu berkisar antara 3 sampai 4 bulan. Itu sudah bisa kita panen. Bahkan kalau kita perlakuan bagus, pakan juga bagus, mungkin bisa 2,5 3 bulan itu sudah bisa size 1 kilo naik 3-4 ekor. Nah, begitu. Nah, bicara soal pemasarannya, pangsa pasarnya kalau di Bulukumba bagaimana? Cukup menjanjikan? Cukup menjanjikan untuk pangsa pasar. Ya. Makanya kemarin di pangsa pasar yang kita tawarkan ke teman-teman, saya sudah bicara juga teman di Makassar, kalau memang booming banyak nilas, beliau akan siap ke sini. Ya. Bahkan kemarin saya tawarkan sebetulnya kita bisa melakukan panen selektif namanya. Panen parsial. Nah, itu kita bisa memanfaatkan keluarga kita yang keluarga kita bilang Pak Gandeng Bale gitu ya. Iya kan? Nah, itu lebih enak. Pada waktu kita panen 10-20 kilo, itu harganya relatif agak tinggi. Daripada kita jual kepada pengepul. Pengepul misal lele berkisar antara 15 sampai 17 ribu per kilo. Iya kan? Kalau di Pak Gandeng ikan, penjual ikan yang keliling itu bisa sampai 20 kan? Kan begitu. Sama dengan nila. Nila itu di pengepul harga paling 20-22. Ya kan, tertinggi mungkin 25. Tetapi kalau di Pak Gandeng mungkin bisa sampai 25 sampai 30. Berarti lebih enak Pak Gandeng. Iya kan begitu ya. Dan itu pun panennya pun selektif. Kecuali kalau kita panen total, bukan panen parsial, ya memang kita membutuhkan tempat ataupun pembeli yang cukup besar. Ya kan begitu. Jadi kalau panen parsial ini sesuai dengan kebutuhan aja, betul. Nah, apalagi dikembalikan tadi di Naga Runting, misal dia punya 2 kolam. Dia bisa jual katakanlah 2 ekor, 3 ekor gitu kan. Kan begitu. Silakan masyarakat tetangga sebelah mau beli ikan, tinggal diserok saja, ditimbang. Oh, 1 kilonya 30. Orang suka. Kenapa? Dengan 30 itu dia bisa dapat antara 5 sampai 6 ekor. Kalau yang size 5 sampai 6 ekor kan seperti itu. Nah, tadi kita bicara soal pasarnya. Kalau bibitnya itu bagaimana untuk bisa mengakses bibit ini, apakah cukup mudah di Bulukumba? Iya. Di kami di dinas sekarang juga ada BBI, Balai Benih Ikan, yang nanti kita optimalkan untuk menciptakan benih yang di sana, ya benih baik pun lele maupun nila. Di samping itu juga ada warga binaan kita atau kelompok binaan kita yang dia membudidayakan bibit, ya kan? Ada bibit nila, ya ada di kelompok kami di belakangnya PLN itu ada, dia membibitkan nila kekar di sana. Kemudian ada teman-teman kita juga dia menjual juga bibit lele juga ada, kita bisa pesan sama mereka seperti itu. Tapi kita juga channelnya banyak lah, ya di samping di BBI, teman-teman di BBI Bantaeng bisa kita pesankan seperti itu. Nah, kalau lele ini apakah cukup bersahabat dengan semua daerah yang ada di Bulukumba ini, Mas ya? Cocok, ya betul. Karena setiap daerah kadang tidak cocok ya gitu ya, Mas ya. Betul. Ya, tapi untuk lele nila itu saya lihat hampir sama dengan karakter kita di wilayah Bulukumba. Ya. Lele itu sebetulnya tidak ribet sebetulnya. Yang penting ada air, dia bisa hidup.
Kan begitu. Iya, Dia tidak main di volume air. Berbeda dengan nila. Nila itu dia bermain di volume air. Maksudnya apa? Nila itu butuh tempat dan air yang cukup memadai. Cukup tinggi lah katakanlah seperti itu. Dengan tinggi 1 meter kah atau 70 cm. Tapi kalau lele tidak. Lele dengan ketinggian air hanya katakanlah 50 cm, dia bisa hidup. Kan begitu. Yang penting ketersediaan pakannya bagus. Seperti itu tadi. Mungkin tadi seperti teman-teman melihat di lokasi monitoring tadi, itu sudah habis airnya. Hanya yang penting basah di kulitnya, ikan basah, bisa hidup dia gitu untuk lele gitu kan. Dan ketinggian air di budidaya lele tidak terlalu tinggi. Yang penting basah dia bisa masih hidup, memungkinkan untuk hidup. berkembang biak. Apalagi ya dengan beri pakan dan sebagainya kan. Pakan lele pun gampang kan Mas. Pakan lele tidak harus pelet, ya kan, bisa macam-macam. Kan lele itu kan dia makan segala gitu. Iya, betul, Ya, betul. misal sisa nasi dia makan, kemudian ada bahkan mie kadaluarsa dia makan, ya kan, usus ayam, ya dia makan begitu. Kan kalau usus ayam itu sebetulnya kan bukan kotoran itu sebetulnya. Tetapi di dalam usus ayam itu yang misal ayam potong atau ayam petul kan rata-rata konsentrat itu Mas. Begitu. Berarti kalau berbicara soal budidaya lele itu lebih mudah untuk dikembangkan. Sebenarnya Mas, ya. lebih mudah untuk Mengingat dikembangkan, karena, betul. Pakannya itu ya apa aja bisa Mas Ya, ya. betul. Beda Ya. mungkin dengan Nila Mas Ya, nila dia lebih banyak ke pelet kan. Makan pakan buatan begitu seperti itu. Ya, nah ketika timbul ide Mas untuk mengembangkan budidaya lele dengan nila melalui naga runting ini, pada saat itu yang terlintas di pikiran Mas, yang mana dikedepankan ini Mas? Kesehatannya, pangannya, atau lebih kepada peningkatan ekonomi keluarganya Mas? Iya. Kalau itu ditanya Mas ya, tentu saja pertama ke arah kesehatannya dulu. Kesehatannya dulu. Ya kan, karena dari judulnya, konteks judulnya ada penurunan stunting, ya kan, begitu. Nah, jadi ini penurunan stunting dulu, kesehatan dulu. Nah, baru setelah kesehatan, baru kan ke pangannya, pangan di keluarganya, kan begitu orientasi. Nah, selanjutnya mungkin ada bisnisnya di situ, berdampak kepada proses bisnisnya. Kalau memang orang sudah minat dengan budidaya, pasti dia akan kembangkan. Dulunya mungkin hanya punya 1 kolam. Tapi setelah melihat, oh ternyata bagus ini, bisa dikembangkan 2 kolam, 3 kolam, akhirnya menjadi sebuah ajang bisnis, ya kan? Apalagi sekarang dengan program MBG, ya kan? Naga runting itu bisa diaplikasikan di MBG. Kayak seperti itu ya. Untuk penurunan stunting, ya kan? Jadi ikan yang dia beli, ikan yang dimanfaatkan di MBG bisa untuk mensuplai kebutuhan protein hewani di anak-anak kita di program MBG itu tadi, ya kan? Hanya bedanya begini Mas, kalau di MBG ikannya tidak usah terlalu besar, ya kan? Cukup yang 3 jari, yang masih kecil ya, mungkin yang umur 2 bulanan, kita bisa panen. Kemudian kita bisa, orang Bugis bilang dipengkang, dibelah, ya, kemudian bisa dimarinasi, dijemur, kemudian dijadikan nila crispy Mas, ya kan? Untuk nanti dimasukkan di MBG itu tadi. Secara tidak langsung membantu anak-anak kita mengurangi tadi stunting dan meningkatkan daya pikirnya mereka. Berarti kalau begitu Mas, bisa jadi proses panennya itu bisa lebih cepat ya Mas? Bisa lebih cepat. Tidak perlu menunggu 3 bulan atau 4 bulan. Ya kan? Dengan ukuran yang 3 jari, dia bisa tawarkan ke teman-teman di SPPG, teman-teman pengelola MBG untuk bisa memanfaatkan gitu. Nah, makanya inilah adalah bisnis yang paling bagus ya, untuk dikembangkan di tingkat masyarakat kita yang tidak terlalu ribet, tetapi insya Allah bisa menghasilkan income atau cuan untuk mereka gitu. Tadi disampaikan Mas bahwa ide awal naga runting ini mulai dari kesehatan Mas ya, kemudian pangannya, lalu kemudian proses selanjutnya adalah ekonominya, bisnisnya Mas ya. Betul. Nah, ada yang berkembang sampai ke proses itu Mas ya sejauh ini? Berkembangnya banyak itu. Yang dulunya dari budidaya, ya kan? Sekarang ada pengolahan. Ya kan? Bahkan ada lagi berkembang lagi penangkaran bibit, Mas. Berkembang itu kan? Yang dulunya kita hanya berkiblat untuk pembesaran saja. Berhubung dengan adanya banyaknya minat teman-teman keluarga kita untuk budidaya, dia butuh bibit yang seperti yang tadi sampaikan. Akhirnya dia beli bibit. Bibit yang kecil dia tangkarkan. Ya mungkin yang ukuran 0 sampai 3 cm yang dulunya dia beli hanya 300
rupiah per ekor, Heeh. dia bisa tangkarkan menjadi ukuran 5 sampai 8 cm atau 10 cm dengan harga yang lebih tinggi. Oh, Ya kan begitu kan? Itu juga ada peluang bisnis lagi. Ya kan? Belum lagi pengolahan tadi yang seperti tadi saya bilang. Iya. Ada pengolahan lele. Bahkan teman ada di dekat kediaman kami, dia menjual sekarang kari lele, Mas. Dia disiapkan, dia bikin kari lele yang untuk makanan jadi seperti itu. Banyak pengembangannya di situ dari hasil proses budidaya tadi, Mas. Gitu. Saya jadi penasaran, Mas. Ya. Untuk kolam terpal itu ukurannya paling minimalis itu berapa, Mas? Kalau minimal yaitu sekarang 1x2 lah. 1x2. Iya. Dan untuk katakanlah lele misalnya, Mas ya, itu bisa untuk berapa banyak? Bisa 1.000. 1.000, Mas. 1.000 ekor. Iya. Apalagi kalau model dia budidaya pindah. Maksudnya budidaya pindah begini, dia punya paling tidak lebih dari 1 kolam, Mas. Kolam, iya. Katakanlah dia punya 3 kolam. Kolam pertama dia dijadikan dulu sebagai penangkaran bibit. Dia tebar katakanlah 2.000. Iya. Ya kan? 2.000, kemudian dia akan sortir. Pada bulan pertama dia akan pindah yang besar ke kolam kedua. Ya kan? Tadi panen parsial tetapi dia tidak panen, hanya pindah ke kolam lain. Nanti mungkin bulan kedua dipindah lagi ke kolam yang kedua. Begitu. Jadi akhirnya bisa 3 kolam ini nanti bisa ada semua dengan ukuran ikan yang berbeda. Nah, ini keuntungannya apa? Kita bisa menjual ikan. Oh, kalau ini saya punya yang ukuran besar ini bisa dijual ini. Ya kan? Ini yang nanti menunggu. Ya kan begitu. Akhirnya apa? Perekonomian ini atau jual beli ini berkelanjutan. Iya, ada kontinuitasnya. Kontinuitasnya begitu. Seperti itu. Tidak langsung habis nih. Nah, gitu. Oh, yang kolam pertama dulu kita jual. Nanti minggu kedua mungkin kolam kedua. Kan seperti itu. Akhirnya terjadi keberlanjutan usaha itu. Berarti panen terus bisa berlanjut. Bisa panen terus. Pada waktu kolam pertama habis, bisa isi lagi. Kan begitu. Isi lagi, kemudian umur 1 bulan lagi kita bisa pindah lagi seperti itu. Nah, kalau misalnya 1 kolam ada 1.000-an di dalam, Mas ya. Ya. Nah, kalau misalnya dipanen itu, kira berapa ton itu, Mas ya? Kalau 1.000 itu estimasi kita, kalau dia namanya SR ada survival rate, daya hidupnya katakanlah 90%, Betul. berarti dia ada 900 ekor yang hidup. 900 betul. Ya, kalau dia katakanlah 1 kilo 5, berarti 900 itu dibagi 5 ekor. Ya, seperti itu. Berarti hampir berapa ya? Lebih 500 kilo lebih ya. Seperti itu. Jadi kalau 900 bagi 5 ketemu 1, sekian kita bisa panen. Ya kan gitu. Nah, kalau dihitung berapa kira-kira, Pak, untuk penghasilannya ini? Penghasilannya, wah saya dari analisa usahanya saya tidak ikutkan tadi ya. Tapi misal tadi katakanlah 900 ekor kita yang hidup. Ya dari 1.000 ekor tadi. Kita panen dengan 1 kilonya 5 ekor, berarti ada 180 kilo kita. Ya kan? 180 kilo yang kita bisa panen. Nah, 180 kilo kalau kita untuk lele, kita jual katakanlah 15.000 sampai kalau lewat Pagandeng bisa 20.000, bisa kali 20.000. Bisa sampai 3.600.000. Kan begitu. Secara tidak santai-santai saja kita bisa menghasilkan 3.600.000. Ya kan? Padahal belum kita kebutuhan makan seharian kita bisa jual kan gitu. Sementara biaya pakannya itu relatif murah. Iya, Mas. apalagi nanti kita sarankan tidak selamanya menggunakan pakan buatan, Mas. Kita menggunakan juga pakan alami. Seperti azolla, itu kita dapat banyak, kita bisa budidayakan, kita bibitnya bisa ambil di sawah-sawah. Itu biasa dia tumbuh di sawah yang ada airnya, ada tanaman-tanaman hijau kecil-kecil itu. Oh, begitu ya. Itu kita budidayakan. Nah, itulah protein juga tinggi, Mas. Azolla itu proteinnya bisa sampai 28% di situ. Itu bisa jadi pakan, Mas. Bisa jadi pakan. Nah, gitu. Jadi tidak selamanya harus usus ayam, tidak selamanya harus pelet. Dia bisa azolla itu tadi untuk kita budidayakan sebagai pakan tambahan untuk ikan. Seperti itu. Saya jadi penasaran untuk mengembangkan ini. Begitu. Oke. Siap. Jadi tadi juga alhamdulillah ada teman kita yang di sekitar kita ini di Tacorong, katanya ada budidayanya. Dia mau bikin kelompok, nanti kita akan fasilitasi untuk bikin kelompok dan kita akan
lihat seberapa besar dia usahanya dan peluang usahanya bagaimana. Ya, jadi kami inginkan pembudidaya ini jangan berdiri sendiri-sendiri, Ya. tetapi dia kolektif. Ya. Agar apa nanti pada waktu kita mau jual, Ya. ya kan, bisa panggil pembeli dari luar, Ya. bisa kumpulkan mereka. Tidak Gitu. ada komunitasnya, Mas. Ya? Betul, ada Nah, komunitasnya. sejauh ini berbicara soal komunitas itu sudah mulai ada di Bulukumba. Ada, sekarang ada. Namanya kita budidaya, komunitasnya budidaya bulukumba, budidaya ikan bulukumba. Iya, iya, iya. Ya, ada komunitas kita. Ya, mulai dari Balang Taroang sampai dengan Gantarang, ada teman-teman kita. Iya, iya, iya. Ya, bahkan ada teman kita yang sudah buka pemancingan. Iya, iya, Di Balampang, ya kan, ada pemancingan, ada penyedia pakan, ada penyedia bibit. Di komunitas itu kompleks ya. Ada yang mungkin juga pembelinya mungkin di situ. Iya, iya. Ya, kita bisa kerjasamakan dengan mitra, Mas. Hmm. Ada dengan mitra yang nanti mitra siap bantu. Mulai dari penyediaan pakan, bibit sampai dengan hasil panennya dia bisa beli. Nah, begitu. Ya. Jadi tidak ada keraguan misalnya, Mas, ketika kita mau terjun di budidaya ini, kita tidak perlu khawatir soal pasarnya, Mas. Pasarnya. Karena ada komunitas itu yang di dalamnya ada banyak di situ. Betul. Ada komunitasnya di situ yang bisa membantu untuk Iya. pemasaran dan sebagainya. Gitu. Kita masuk di implementasi di lapangan, Siap. Mas, ya. Saat program ini diperkenalkan, respon masyarakat ini kan tentu jadi kunci, Mas, ya. Ya, betul. Nah, bagaimana reaksi awal warga paling tidak di desa Pangaloang ketika Negara Unting pertama kali diluncurkan ini, Mas? Ya, memang segala sesuatu yang baru pasti menjadi tantangan untuk kita. Masyarakat yang sebagai pelaksana di lapangan pasti bertanya-tanya, ya kan, bagaimana ini budidayanya, bagaimana caranya, bagaimana seperti tadi pemasarannya dan sebagainya. Betul. Tapi kita memberikan gambaran, kejelasan seperti ini, cara budidayanya seperti ini, ya kan. Nanti kita akan bantu pakan yang digunakan seperti ini, seperti itu. Bahkan untuk menarik minat mereka di budidaya ini kita gabung dengan namanya aquaponik, Mas. Seperti apa tuh, Mas? Nah, di kolam itu nanti kita ada budidaya kangkung. Jadi dengan memanfaatkan styrofoam. Iya. Styrofoam kita lubang-lubang sebesar air gelas, ya. Kemudian kita lubang sebesar pantatnya ini air gelas tadi. Nanti kita taruh di situ sebagai tempat media tanam kangkung. Ya. Kemudian itu nanti dihanyutkan saja, diapungkan saja di atas kolam. Iya kan? Jadi ada medianya di situ. Akhirnya nanti apa? Kangkung itu akan tumbuh tanpa disiram. Iya. Ya kan? Tanpa dipupuk. Ya. Bahkan dengan adanya media aquaponik tadi bisa sebagai tempat shelter atau tempat persembunyian ikan-ikan tadi. Kan seperti itu. Jadi mungkin di situ di bawahnya styrofoam itu nanti akan tumbuh akar kangkungnya, di situ akan menarik zooplanktonnya. Jadi zooplankton sebagai tempat atau sebagai media pakan alaminya untuk ikan-ikan tadi. Di samping tadi tumbuh juga kangkungnya. Kangkung kan hanya 29 atau 30 hari, Mas. Ya, dia bisa panen. Jadi ada kombinasi antara aquaponik dengan budidaya itu. Nah, masyarakat dengan di Pangaloang setelah kita memberikan gambaran itu mereka tertarik. Ya, alhamdulillah beberapa masyarakat sudah terapkan itu, ya. Dengan kita juga bahkan ada acara juga bakar ikan di sana pada waktu itu untuk launchingnya, agar apa, menarik mereka untuk, ada istilah kita adalah gemar ikan, gemar makan ikan, gitu, Mas. Ya, tentu tantangan pasti ada di lapangan, Mas. Ya, apalagi tadi disampaikan ketika awal diperkenalkan ini program. Nah, kendala yang paling dominan saat ya program itu diluncurkan apa, Mas, ya? Kendala ya banyak. Kendala yang utama adalah memang tidak semua warga kita paham dan tahu tentang budidaya. Ya kan? Contohnya begini. Pada waktu tebar, ya kan, ada bibit, kami mungkin belum sempat ke sana. Ya, walaupun kita sudah sampaikan bahwa cara penebaran bibit itu ada caranya adaptasi dulu, ada aklimatisasi dulu. Kadang mereka, teman-teman keluarga kita, langsung ditumpah. Ya kan, dia tidak melakukan adaptasi dulu. Akhirnya apa? Banyak kematian di bibit, ya kan. Yang kedua mungkin sumber airnya masih kurang bagus, misal mungkin perlu ada semacam desinfektan dulu. Kalau kami di budidaya ini
Ada caranya, Mas. Di kolam itu kita kasih garam sedikit. Iya kan? Iya. Untuk apa, paling tidak mematikan kalau ada penyakit di air tawar itu tadi. Kemudian ada juga teman-teman itu sebagian kasih juga daun pepaya. Daun pepaya itu sebagai apa, menyerap racun ya yang ada di air itu. Di samping juga saya lihat di beberapa teman ini sebagai pakan juga, sebagai tempat shelter juga untuk bibit ikan. Ya, kendalanya yaitu tadi pengetahuan mereka masih perlu dilakukan edukasi atau sosialisasi sebelum penebaran. Kemudian edukasi yang lain adalah kontinuitas untuk memberikan pakan, ya kan? Ya, selanjutnya mungkin ketersediaan, kendala selanjutnya adalah ketersediaan air. Ya, sekadang begini, Mas. Memang kita budidaya air, tetapi kita budidaya ikan. Kita perlu juga ganti air untuk di kolam itu. Ada namanya sistemnya sirkulasi, ya kan? Jadi pada waktu dia sudah besar, harus diganti 1 minggu katakanlah 2 kali. Nah, itu kadang airnya tidak ada, ya kan? Seperti teman-teman kita di lokasi-lokasi yang kekurangan air, ya itu keributan untuk melakukan ini tadi sirkulasi gitu. Tapi ada teknik lain dengan menggunakan bakteri probiotik, tapi harus menggunakan tambahan sarana lain, Mas, berupa blower aerasi itu untuk menghidupkan bakteri untuk bisa mengurai agar tidak terjadi sering ganti air seperti itu. Nah, pendampingan ini kan tentu menentukan keberhasilan program ini, Mas. Betul itu. Nah, bagaimana peran Dinas Perikanan dalam memastikan kolam-kolam ini benar-benar produktif, Mas? Ya, jadi kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu ada kerjasama. Baik kerjasama antara dinas dengan pembudidaya dan kerjasama dengan teman-teman kami di penyuluh perikanan, Mas. Nah, penyuluh perikanan inilah yang nanti akan dekat dengan masyarakat, ya kan? Menyampaikan dan mengedukasi masyarakat melalui teman-teman kami di penyuluh perikanan. Kami nanti dari dinas akan mensupport teman-teman di penyuluh. Misal ada kelompok perikanan kita butuh pendampingan, mungkin dia melalui penyuluh dulu. Nah, kemudian penyuluh menyampaikan kepada kami untuk kita saling sharing, memberikan penyuluhan, memberikan edukasi kepada kelompok. Karena kalau pemahaman teman-teman kelompok itu sebetulnya kalau di dinas itu lebih apa ya, lebih banyak minta bantuan, Mas. Ya kalau gitu. Minta, ada enggak Mas Ani, ada bantuan bibit enggak, ada bantuan pakan enggak, ada begitu, kan begitu. Tapi kalau teman-teman penyuluh itu dia memberikan edukasinya. Ya, tapi nanti misal penyuluh butuh kami diberikan untuk membantu untuk memberikan edukasi, juga kami akan memberikan edukasi. Seperti itu. Ya. Program inovatif ini meskipun tadi sudah dijelaskan bahwa terjangkau, Mas ya. Iya. Tetapi apakah program Naga Runting ini ramah bagi keluarga khususnya yang punya keterbatasan ekonomi, Mas? Ya, itu tadi. Jadi kalau yang untuk keluarga kita yang memiliki keterbatasan ekonomi, kita harapkan di samping kami dari dinas memberikan bantuan, kami memberikan support kepada teman-teman di desa melalui dana alokasi desanya, alokasi dana desanya melalui program ketahanan pangan bisa memberikan bantuan. Jadi bantuan itu tidak hanya dari dinas perikanan, Mas. Betul. Ya kan? Dari desa pun seperti tadi, di desa yang lain bisa memberikan bantuan kepada warganya. Tentu saja desa paham, ini warga saya ini kurang mampu nih. Yang kita bisa bantu dengan kolam ini kita kasih. Yang penting dia mau. Intervensi lah begitu. Betul. Nah, jadi intervensi ini tidak harus dari dinas. Kolaborasi. Bukan, bisa juga dari teman-teman CSR-nya dari teman-teman perbankan, dari BUMN yang bisa membantu teman-teman kita, warga kita untuk menyediakan, memberikan bantuan kolam seperti tadi. Seperti itu. Kalau dari kita tinjau dari masyarakat yang kurang mampu, diharapkan dengan bantuan tadi paling tidak mereka juga menyiapkan ada ikan yang disiapkan di meja makan mereka, tidak usah beli. Paling tidak tidak kan? Ke pasar lah. Iya kan begitu. Tinggal cemot saja, serok saja, goreng selesai kan begitu. Ya, dari 2023 ini program mulai diluncurkan, Mas. Betul, ya. Nah, sejauh ini saya pikir tetap jalan, Mas ya. Masih jalan. Nah, kalau dilihat, Mas, kalau Mas mengamati sejauh mana tingkat keberhasilannya sejauh ini, Mas? Ya, ini kalau di tingkat keberhasilan kami belum secara detail ya bahwa ternyata seperti ini tingkat keberhasilan. Tentu saja tingkat keberhasilan yang kita lihat bukan hanya di budidayanya,
Karena seperti konteks tadi bahwa naga runting penurunan stunting. Iya, betul. Pasti ada pertanyaan berapa persen sih penurunan stunting dari ikan? Ya begitu kan. Nah, tentu saja tim dari teman-teman yang dari OPD yang berkompeten lah yang bisa menghitung. Ternyata dengan ada dan sebelum adanya kolam seperti ini kan, seperti itu. Tapi intinya seperti tadi, kita bisa memberikan makan untuk keluarga kita protein hewani berupa ikan. Kan seperti itu. Mengenai efeknya nanti tentu saja ada efeknya. Karena apa? Di ikan itu banyak sekali nutrien yang terkandung, Mas ya. Ada omega 3, omega 6, kemudian antioksidan dan sebagainya. Membantu kecerdasan otak anak, membantu pertumbuhan anak, ya kan? Membantu terutamanya stamina dan kekuatan tubuh anak. Nah, dengan banyak makan ikan, akhirnya anak jadi bisa sehat. Seperti itu yang kita harapkan. Nah, untuk kedepannya mungkin kita akan lihat ya, ini menjadi masukan bagi kami, seberapa besar minat mereka, seberapa besar dampak dari hasil ini terhadap masyarakat. Seperti itu. Yang paling tertarik dengan program ini, Mas, di dalam keluarga itu, apakah bapaknya atau ibunya atau kedua-duanya atau malah anaknya misalnya? Malah semuanya harus terlibat, Mas. Oh iya. Semuanya harus terlibat. Bapaknya membuatkan kolam dan sebagainya, mengajari untuk membudidaya untuk anaknya. Ibunya nanti bikin hasil perikanan tadi. Kalau gitu kan. Bisa juga ibunya kasih bantu-bantu, kasih pakan ikan juga bisa. Ya kan? Nanti penjualannya kan pasti ibunya yang tangani, kan begitu kan? Kalau dia mau melakukan penjualan, utamanya dia melakukan memasak ikannya. Kan gitu. Jadi kolaborasi semua keluarga kayaknya ini, Mas. Ya gitu. Ya, ikan sering disebut sebagai protein unggulan, Mas ya. Iya. Apa keunggulan ikan sebagai sumber protein dalam upaya pencegahan stunting? Ya, tentu saja seperti tadi yang saya sampaikan, di ikan itu banyak sekali nutrien yang terkandung di dalamnya. Ada omega 3-nya, ada omega 6-nya, ya kan? Kemudian ada antioksidan dan unsur-unsur yang lain yang membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak, meningkatkan kecerdasan anak, ya kan? Meningkatkan agar anak imun anak juga meningkat, agar tidak mudah sakit, seperti itu. Harapan kami dengan makan ikan, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, yang tentu saja bisa tumbuh berkembang dengan optimal, tidak lagi mengalami stunting. Itu yang harapan kita, Mas. Kita masuk di soal dampak ekonomi dan sosialnya, Mas ya. Bicara soal naga runting ini, ya, mungkin ada cerita sukses yang bisa menjadi inspirasi. Apakah ada kisah keluarga yang ekonominya meningkat berkat dengan program ini, Mas? Kalau itu ada ya, mungkin ya, beberapa tempat yang pernah kita datangi di daerah Paruku, sekitar Paruku, saya lupa di fokusnya itu. Saya pernah main ke sana, dia punya budidaya, Mas. Dia punya budidaya lele, ya. Dia itu waktu dia panggil saya untuk cara memijahkan lele. Ya. Kemudian dia bikin kolam di pinggir rumahnya, dinding rumahnya, di sampingnya itu dijadikan kolam. Kalau tidak salah ada sekitar 3-4 kot petak. Ya, pada waktu saya mau ke sana, ternyata ada seorang anak datang beli ikan. Ternyata saya tanya, ini ikan bukan hanya untuk rumah, bukan? Tidak, Mas Dani, ini juga kita jual juga. Ternyata ada pemasukan di situ. Ya, paling tidak dia beli 10.000 dapat 2 ekor, ya kan? Paling tidak ini juga hasil ini bisa diberikan kepada ibunya untuk beli beras dan sebagainya dari hasil budidaya itu. Tentu saja memang tidak terlalu peningkatan ekonominya kita tidak bisa berasumsi dengan budidaya yang skala besar. Paling tidak itu tadi ada kebutuhan keluarga yang bisa mereka cukupi. Begitu. Tingkat kesejahteraannya seperti itu dulu. Ya kan? Diharapkan nanti seperti tadi kita bilang, kedepannya bisa dikembangkan, bisa menjadi jenis usaha baru untuk keluarganya. Nah, seperti itu. Ya, inovasi termasuk inovasi naga runting ini, Mas, bisa saya yakin bisa mengubah pola pikir, Mas ya. Nah, bagaimana naga runting mengubah pandangan masyarakat tentang budidaya ikan rumahan ini, Mas? Ya. Budidaya sebetulnya kalau kita lihat budidaya itu kembali kepada minat. Kembali kepada jiwa seseorang untuk suka berbudidaya dulu, ya kan? Dengan adanya naga runting ini,
kita mengedukasi, kita menarik minat masyarakat untuk mencintai budidaya. Seperti itu. Percuma kalau kita memberikan edukasi, mereka sendiri tidak minat dengan budidaya. Dia lebih suka minat budidaya ayam misal. Ibunya lebih suka minat budidaya kembang, ya kan, dan sebagainya daripada ikan. Nah, inilah kita memberikan gambaran dulu ke masyarakat. Ya, seperti ini loh budidaya. Dia tidak terlalu ribet, kita hanya memberikan makan, dan itu ada rangsangan positif kalau kita budidaya ikan sebetulnya. Kalau menurut pribadi saya lebih suka sekali kalau pada waktu kita lebih enak perasaan pada waktu kita memberi makan ikan. Seperti itu kan? Seperti itu. Jadi makanya seperti tadi kita meningkatkan dulu teman-teman untuk berbudidaya. Karena apa? Bulukumba ini memiliki luas wilayah yang cukup bagus untuk dikembangkan budidaya. Ya, di Jawa saja Mas, dia memanfaatkan lorong-lorong rumahnya dengan berbudidaya dengan melalui apa? Ember-ember. Satu ember dia isi antara 10 sampai 15 ekor ikan. Saking sempitnya lahannya Mas. Saking sempitnya lahannya. Ya kan saya lihat, wih betapa minatnya mereka, perjuangan mereka untuk berbudidaya. Ya kan? Jadi setiap kita di Bulukumba yang masih luas lahannya itu belum bisa dimanfaatkan. Iya, betul. Coba kalau kita ke daerah-daerah keluarga kita yang ada di pedesaan, ada di daerah yang ya masih luas lahan depan mereka. Kadang saya lihat kadang masih gersang. Tidak ditanami, tidak ada produktivitas di situ. Coba kalau kita jadikan di depan rumah kita menjadi integrated farming system secara mini. Iya, betul. Ada di situ kangkungnya, ada di situ kolam ikannya, ada di situ juga lombok dan sebagainya, ada toganya juga, tanaman obat keluarga. Alangkah indahnya kalau kita manfaatkan seperti itu Mas, gitu loh. Luar biasa Mas ya. Ya itulah. Gitu. Makanya melalui podcast ini mudah-mudahan banyak teman-teman kita, keluarga kita yang terbuka hatinya untuk bisa memanfaatkan lahannya menjadi lahan budidaya atau menjadi lahan yang produktif. Seperti itu. Untuk bagaimana caranya bisa panggil kami. Lewat penyuluh-penyuluh kami atau ke dinas kita diskusi. Nanti kita ajari bagaimana budidayanya, perhitungan skala ekonominya. Ya utamanya budidaya saja dulu. Ikan biar besar dulu. Ya kan seperti itu. Nah, setelah itu besar silahkan nikmati. Ya kan begitu. Silahkan kita goreng, kita masak dan sebagainya gitu. Kalau toh ada lebihnya nanti kita berpikir untuk bisnis budidayanya. Seperti itu. Ya guys, tadi ada harapan sekaligus tantangan dari Mas Dani bahwa masyarakat yang hari ini mungkin punya lahan ya, tidak usah luas amat, tapi memungkinkan untuk ada budidaya ikan air tawar, itu mungkin bisa dimanfaatkan guys ya. Kalau misalnya masih penasaran, masih bingung bagaimana cara budidayanya ini, saya yakin Mas Dani beserta dengan penyuluh-penyuluh perikanan yang ada di lapangan itu siap membantu Mas ya. Iya, siap. Ya, jadi jangan ragu. Ya, mari kita terus kembangkan dan kita budidayakan ikan air tawar ini, paling tidak untuk kita di Bulukumba ikan lele dan ikan nila ya. Ya itu bisa dikembangkan. Begitu guys ya. Dan sebelum lanjut diskusi yang menarik saya dengan Mas Dani, saya mengajak Anda untuk jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Nah, Mas, setiap daerah punya pendekatan yang berbeda tentunya Mas ya. Iya, betul. Nah, apa yang membuat Naga Runting unik dibandingkan dengan program stunting di daerah lain? Iya. Mungkin ini boleh dikatakan unik ya. Karena sebagian besar di daerah lain itu lebih cenderung memberikan bantuan berupa makanan kepada anak-anak mereka, kepada keluarga sasaran di stunting, ya kan? Dia memberikan makanan, dia memberikan susu dan sebagainya. Kalau di Naga Runting kita memberikan dia pancing, ya kan, untuk bisa memproduksi sendiri. Betul. Dia tidak hanya menunggu bantuan makanan dari pemerintah dan sebagainya, tapi dia bisa menciptakan sendiri, ya kan? Betul. Secara tidak langsung budidaya yang mereka lakukan sama dengan pemerintah yang setelah kasihkan. Ya kan seperti itu. Betul. Untuk menurunkan stunting, untuk mensehatkan anaknya, mencerdaskan anaknya tanpa harus menunggu. Kalau daerah lain mungkin orientasinya hanya itu, simple. Beli saja, kasih saja beras. Saja telur. Kasih saja ikan kering lah. Mereka sendiri yang masak.
selesai, ya kan? Jadi mereka hanya menerima. Tapi dengan pola naga runting ini kita membuka mindset mereka, membuka mindset sebuah keluarga untuk bisa menciptakan dan menghasilkan dan memproduksi ikan sendiri untuk kebutuhan keluarganya, kan seperti itu. Mungkin keunikannya di situ. Ya mungkin daerah lain yang tidak ada yang seperti ini ya mungkin ya. Mungkin ya kan seperti itu. Nah kalau tidak ada di daerah lain, apakah ada daerah lain yang sudah berupaya untuk mereplikasi program ini, Mas? Saat ini belum ya, cuman kemarin ada beberapa teman melihat upaya kita untuk meyakinkan masyarakat, untuk memberikan edukasi langsung ke masyarakat. Dinas Perikanan sekarang membuat kolam, Mas. Kolam percontohan nilai intensif yang ada di pusat kota sekarang. Oh, gitu. Iya, di Pantai Merpati. Di Pantai Merpati itu, Mas. Kita lihat mungkin di sana ada betul. kolam kita ukuran 20 kali 30, kita budidaya nila di sana. Nah, disitulah kita open minded kepada masyarakat. Silahkan masyarakat datang. Kita melihat ikannya, kita berdiskusi, kita memberikan edukasi langsung secara kepada masyarakat sambil kasih makan ikan. Kan seperti itu ya. Iya, betul. Jadi menarik minat setelah melihat oh iya ternyata begitu. Besar, enak. Kan seperti itu. Jadi di tempat itulah sebagai tempat edukasi kita, memberikan pembelajaran, memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tentang teknik budidaya nila di kolam. Itu bisa jadi studi lapang di situ. Iya bisa. Makanya kemarin teman-teman kita sempat posting ke grup perikanan budidaya kita di tingkat provinsi, banyak yang wih bagus ini gitu kan gitu. Mudah-mudahan juga teman-teman yang lain, sebetulnya ini ya, mohon maaf ini bukan gebrakan yang baru sebetulnya. Yang menjadikan gebrakan baru kita adalah bukan budidayanya. Gebrakan baru kita adalah bagaimana menunjukkan mindset kita, meningkatkan keinginan masyarakat untuk berbudidaya. Itu saja sebetulnya. Kalau budidaya hal yang biasa, sejak nenek-nenek kita tapi sudah ada mindset budidaya. itu yang Iya, perlu diubah, gitu, betul. Itu yang utamanya gitu. Inovasi yang Mas lakukan tentu tidak berhenti pada satu titik, Mas ya. Betul. Nah, pengembangan apa yang masih ingin dilakukan ke depan, Mas? Sebetulnya banyak ya pemikiran kami di tim budidaya kami ya, ada tim aquaculture kami. Banyak budidaya yang ingin kita kembangkan di Bulukumba. Ya, karena apa? Bulukumba ini tidak hanya air tawar. Ada air payau, ada air asinnya, ada pantai kita punya. Iya, betul. Ya, 3 media ini banyak yang kita bisa kembangkan. Media air pantainya, media air payonya, media air tawarnya. Kan begitu. Nah, sekarang kita mau kembangkan berbagai macam budidaya yang kira-kira bisa menarik minat masyarakat. Tetapi kami di budidaya tidak langsung serta-merta semua program kita jalankan, tidak. Tetapi kita cari ikan-ikan mana yang bisa kita kembangkan sesuai dengan kondisi wilayah kita. Yang kedua, memiliki nilai ekonomis penting. Yang ketiga adalah masyarakat dengan mudah untuk berbudidaya. Bukan hanya berkiblatnya tidak hanya nila, tidak hanya lele. Ya kan? Kita bisa budidaya yang lain. Di pantai kita bisa melihat rumput laut sekarang. Bisa kita nanti kembangkan keramba jaring apung. Di Payau kita bisa kembangkan revitalisasi tambak kita. Tambak budidaya udang kita, tambak budidaya bandeng kita, ya seperti itu. Jadi banyaklah kalau kita di perikanan yang kita bisa kembangkan di luar budidaya ikan air tawar tadi. Ikan air tawar saja sudah banyak tadi kan? Banyak jenisnya kan, Mas? Banyak jenisnya yang kita bisa kembangkan. Minat belut banyak. Belut pun bagus ya kan gitu. Udang galah apalagi kan begitu. Bahkan teman-teman ada kelompok budidaya lobster air tawar yang mereka bisa kembangkan seperti itulah. Gitu. Saya tidak bisa bayangkan, Mas, ketika disampaikan tadi ada beberapa media, ada air tawar, ada payau dan ada laut. Ketika itu semua berkembang, Mas. Bisa jadi Bulukumba ini sejahtera masyarakat. Masya Allah, bisa masyarakatnya bisa sejahtera gara-gara dengan budidaya itu tadi. Betul. Ya kan? Contoh kecil saja, Mas. Sekarang pantai kita sudah dipenuhi dengan budidaya rumput laut. Dulu orang tidak ada yang melihat rumput laut. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya rumput laut banyak perekonomian berputar. Ada yang pemasang bentang, belum yang budidaya sendiri. Ada yang pengepul budidaya. Seperti itu. Termasuk juga budidaya di ikan air tawar ini. Dari hulu ke hilir ada semua. Dari penyedia bibit, penangkar bibit, pembudidaya, bahkan pengolah ikannya pun ada. Kan seperti itu. Ya. Nah, kalau di bidang Mas, bidang
Perikanan budidaya. perikanan budidaya Mas Iya. ya. Fokusnya untuk tahun 2026 ini kemana Mas? Tetap kami berupaya memberikan edukasi, meningkatkan semangat lagi kepada teman-teman kita yang budidaya udang, budidaya ikan air payau. Karena apa? Kita memiliki potensi budidaya tambak cukup tinggi. Budidaya tambak kita ada 3.900 sekian hektar. Luas Mas ya? Luas kan? Nah, kita bagaimana budidaya ini bisa berkembang. Ya kan? Jangan menjadi tambak mati suri. Ya kan? Banyak tambak-tambak kita yang sekarang mati suri. Nah, kita kembali berkiblat lagi bagaimana caranya kita mengolah tambak kita mulai dari awal. Ya kan? Yang ini yang sekarang hilang di masyarakat kita. Beberapa kali saya pertemuan dengan teman-teman pembudidaya, saya tanya, ada enggak yang sekarang mengolah tambaknya? Ada enggak yang mencangkul tambaknya? Ada enggak yang mengapur tambaknya? Ada tidak yang memberikan pupuk tambaknya? Ada yang tidak mengeringkan tambaknya? Mereka sekarang tidak ada. Ya kan? Sebagian besar mereka tambak ada airnya, sudah isi air. Apa sisi ikan? Begitu, mau hidup mau tidak yang penting diisi. Padahal tidak seperti itu dalam konsep budidaya. Konsep budidaya itu ada namanya pengolahan lahan dulu. Untuk mendapatkan hasil yang bagus. Berkiblat kepada teman-teman kita, keluarga kita yang petani, Mas. Tidak pernah kita melihat sawah langsung ditanami padi. Ada prosesnya Mas ya? Ada proses. Kan begitu kan? Betul. Semua butuh proses. Risiko dan rezeki itu berdekatan. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang bagus, risiko harus kita siapkan. Ya kan? Jangan seenaknya ada kalam, bisa isi lagi, tidak ada pengolahan. Akhirnya apa? Ikan banyak yang mati, ikan tidak mau besar, ikan tidak mau tumbuh dengan optimal. Karena apa? Lahannya tidak dikelola dengan baik. Kan begitu. Nah, apa masalahnya Mas ya? Sampai kemudian pertimbangannya langsung saja main tabut. Ya itu tadi, karena apa? Mereka berpikiran tidak ingin mengeluarkan kayaknya ya, dalam konteks kalau saya olah lagi kan berarti ada biaya awal lagi, ya kan? Pesimisme mereka jangan sampai setelah saya keluarkan biaya besar tidak berhasil. Ya kan begitu. Padahal tidak seperti itu konsep budidaya. Kita kelola lahan kita. Yang penting kita ikhtiar. Yang dari awal kita sudah berproses. Kita cangkul, kita olah lahan kita keringkan, kita beri kapur dan sebagainya, kemudian kita cuci lahan kita siapkan lahan media kita kasih beli bibit, kita kasih pakan, kita tunggui. Insya Allah kan begitu. Ada proses kita. Dan ada yang satu lagi yang menurut saya yang menarik. Kearifan lokal kita. Apa itu? Biasanya kita masih ingat saya, orang tua kami, pada waktu kita mau tebar bibit, itu biasanya ada bikin label-label dulu. Kayak gitu. Bukan karena kita kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan usaha kita menghasilkan hal yang manis. Ya kan? Siapkan pisang panjang, label-label dan sebagainya. Karena doa-doa kita. Kan seperti itu. Semua yang kita akan lakukan, kita lakukan usaha, paling tidak diawali dengan sebuah doa. Betul. Ikhtiar kita yang seperti itu yang sekarang kearifan lokal kita ini sudah hilang, Mas. Orang tebar-tebar saja. Ya kan? Seperti coba kita lihat keluarga kita yang petani, pada waktu kita mau banyak lagi ya. Banyak doa yang kita mau kirimkan untuk keberhasilan sebuah usaha. Itu yang saya sampaikan. Padahal sebuah hasil yang baik ya harus diawali dengan doa. Begitu juga dengan prosesnya Mas ya. Betul, dengan ikhtiar, dengan usaha yang betul-betul kita usahakan. Jadi ada tahapan-tahapan yang mesti harus dilalui. Iya kan. Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil kan. Seperti itu katanya orang bijak kita kan. Orang bijak Mas. Ya baik Mas, kita masuk di season akhir diskusi kita pada kesempatan kali ini, dan kita coba bicara tentang visi jangka panjang Naga Runting ini Mas. Nah, apa mimpi besar Mas ini untuk Naga Runting ke depan Mas? Mimpi besar kami di teman-teman di tim aquaculture di bidang budidaya, khususnya di bidang dinas perikanan, bagaimana masyarakat kita bisa memanfaatkan lahan-lahan kita yang tidak produktif menjadi sebuah lahan-lahan produktif yang menghasilkan dan memiliki nilai ekonomi penting. Melalui pembuatan kolam secara sederhana, kita paling tidak ada upaya kita memberikan makanan yang bergizi untuk anak kita, untuk bisa membantu kecerdasan anak kita, paling utamanya bisa membantu program pemerintah ke zero stunting, seperti itu. Kalau kita bayangkan program ini berjalan secara masif, apa dampak bagi ketahanan pangan daerah jika setiap keluarga punya kolam ikan? Masya Allah, kalau itu setiap keluarga punya kolam ikan Mas, iya kan?
tentu saja yang saya khawatirkan bukannya tidak ada lagi pasar ikan. Iya. Ini kan Mati, Mas. iya. Tapi paling tidak itu menjadi berkiblat kita. Bulukumba bisa menjadi ikon Betul. kabupaten penghasil ikan terbesar di Sulawesi Selatan, misal seperti itu. Iya. Ya kan? Dan tentu kita punya harapan yang sama dengan itu, Mas ya. Iya, jelas kan begitu. Tapi dampaknya begitu luar biasa kepada masyarakat kita. Dengan upaya yang kecil, yang kita anggap kecil dan remeh, ternyata membawakan hasil yang begitu hebat untuk keluarga kita. Nah, itu Mas. Iya, closing statement, Mas. Ya. Saya mau Mas ini ya memberikan closing statement atau pesan inspiratif pada diskusi kita. Apa pesan Mas bagi masyarakat, khususnya yang masyarakat yang tingkat ekonominya terbatas, untuk bisa mengembangkan dan menghadirkan inovasi ini di sekelilingnya, Mas? Ya. Jadi closing statement yang saya sampaikan kepada seluruh pendengar kita yang saat ini melihat acara ini, podcast kita ini, ayo kita manfaatkan lahan yang kita punya, ya kan? Ada istilah yang saya bisa kutip dari statement dari saudara kami Andi Wahyu tadi, bangunkan lahan tidur dan bangunkan pemuda tidur. Wah, luar biasa sih. Iya, itu saya tertarik gitu. Jadi bagaimana kita mengupayakan lahan tidur kita menjadi lahan produktif dan kita bangunkan pemuda tidur, maksudnya apa? Pemuda yang saat ini masih bingung mencari pekerjaannya, kita bisa memanfaatkan lahan kita menjadi sebuah lahan yang bisa produktif, yang bisa menjadikan income untuk mereka. Nah, kedua-duanya ini belum tersentuh dengan baik, Mas ya. Baik lahan tidurnya maupun pemuda tidurnya, Mas ya. Iya, saat ini kan masih banyak lahan tidur dan masih banyak pemuda tidur kita. Makanya itu tadi kita bangunkan lahan tidur kita dan kita bangunkan pemuda tidur kita untuk bisa menjadi pemuda-pemuda yang produktif seperti itu dan menjadi lahan yang produktif. Itu yang bisa luar biasa diskusi kita, Mas, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, ya kita harus sudahi, Mas ya. Tapi saya berharap besok lusa mungkin Mas masih bersedia untuk berbagi ide gagasannya, Mas ya, untuk masyarakat Bulukumba. Iya, betul. Iya, guys, ada hal yang menarik sebagai penutup tadi disampaikan oleh beliau, bangunkan lahan tidurnya dan bangunkan pemuda tidurnya. Ini sekaligus menjadi tantangan, Mas ya. Betul. Iya. Jadi di Bulukumba ini masih banyak lahan tidur yang belum terkelola dengan baik, dan itu sangat memungkinkan untuk kita bisa jadikan sebagai kolam, sebagai budidaya air tawar. Begitu juga hari ini masih banyak pemuda kita yang belum siuman, masih ada pada posisi tidur panjang, posisi nyaman ya. Iya, jadi mari kita bangun dari tidur panjang kita, dan potensi ini sangat besar untuk kita kembangkan. Mas, makasih atas waktunya hadir pada kesempatan kali ini. Luar biasa, banyak hal yang kita dapatkan pada diskusi kita pada kesempatan kali ini, dan saya pun sebenarnya tertarik, Mas, untuk bisa mengembangkan budidaya air tawar ini khususnya untuk lele atau nila melalui kolam terpal ini, Mas ya. Betul, siap. Ya, saya berharap besok lusa, Mas, kalau saya pengen kembangkan ini, Mas bisa dengan senang hati membantu saya, Mas. Iya. Silakan hubungi nomor saya yang ada di bawah ini. Iya, siap, Mas. Nanti kita tampilkan, Mas. Siap. Iya, betul. Baik, demikian diskusi saya dengan beliau, Mas Dani Sutanto dari Dinas Perikanan. Beliau adalah Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba. Luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau. Dan Anda jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.